Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. Dalam seri ke-183 ini didukung oleh para pemain Rio sebagai Panji Ketawang, Eli Ermawati sebagai Mesin, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Udin S sebagai orang desa, Ai sebagai Tali-Tali, Tisar Sponsen sebagai Ki Damalang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Nini Raga Runting tidak mengindahkan sama sekali teriakan-teriakan kaki tanpa roang. Perempuan tua itu segera melesat pergi. Hanya dalam tempo yang singkat, tubuhnya sudah tidak kelihatan lagi, lenyap di balik tikungan bukit kecil. Kaki tanpa roang tidak mau ketinggalan. Dia segera menyusul. Dengan sebat dia melompat dan berlari sekencang-kencangnya menuruni lereng Gunung Arjuna. Aneh sekali dua orang tua itu. Keduanya sepertinya permusuhan terus-menerus. Dua-duanya tidak mau bersahabat. Tapi dua-duanya sakti. Yang satu mempunyai senjata ikat kepala. Dan yang satunya lagi mempunyai senjata sebuah selendang. Oh iya, bagaimana dengan Bibi Mesin? Aku ingin menemuinya. Kasihan Bibi Mesin. Panji. Iya, Bi. Ada apa, Bi? Masuklah. Masuklah, Nak. Duduklah di dekat Bibi. Iya, Bi. Di mana saja kau, Panji? Saya
baru saja main-main dengan kakek tanpa rawang, Bi. Di sana, di halaman sebelah sana, kakek tanpa rawang itu hebat sekali ya, Bi. Dia mempunyai senjata yang sakti. Namanya ikat kepala geledek, Bi. Ikat kepalanya yang panjang itu, kalau disabet-sabetkan, bisa meledak seperti halilintar. Tapi, Nini Raga Runting itu juga hebat, Bi. Dia mempunyai selendang yang tidak kalah saktinya. Mengapa mereka berdua itu tidak bisa hidup rukun, Bi? Mereka selalu bertengkar. Mereka selalu saja berkelahi. Mengapa mereka tidak menjadi suami istri saja, Bi? Mereka memang bukan suami istri, Panji. Mereka orang lain. Tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang baik. Kalau mereka baik, mengapa mereka selalu berkelahi? Ya, itulah. Bibi juga tidak tahu apa sebabnya. Mengapa orang yang sama-sama baik bisa bertengkar dan bertarung satu dengan yang lainnya? Panji, di mana mereka sekarang? Mereka sudah pergi, Bi. Nenek Raga Runting yang lebih dulu pergi. Lalu kakek tanpa ruang berlari-lari menyusul sambil berteriak-teriak. Mereka itu lucu ya, Bi. Mereka seperti anak-anak kecil saja. Ya, mereka memang lucu. Dua orang tua yang lucu. Mereka bermaksud menolong kita, Panji. Apakah Bibi Mesin masih sakit? Apanya yang sakit, Bi? Tidak, Panji. Bibi sudah sembuh. Bibi tidak sakit lagi. Ada apa, Bi? Ada apa? Kaki Bibi rasanya pegal sekali, Panji. Rasanya seperti kaku dan pegal. Apakah kau mau menolong Bibi? Coba ambilkan bubukan ramuan daun-daunan itu. Itu di dalam tempurung kelapa di atas bali bambu itu. Nah, tolong ambil kemari. Iya, Bi. Ini, Bi. Coba tolong kau borehkan ramuan daun-daunan itu di kaki Bibi. Ya, di sebelah situ. Bagian betis ke bawah. Rasanya pegal sekali. Iya, Bi. Saya akan memborehkan ramuan ini di kaki Bibi. Saya juga akan mengurut kaki Bibi. Nah, Bibi berbaring saja. Begini ya, Bi. Iya, terus ke bawah, Panji. Jangan terlalu keras. Pelan-pelan saja. Iya, begitu, ya. Terus ke bawah, Panji. Paman Kamandanu, kok masih belum juga pulang ya, Bi? Kau masih juga memikirkan pamanmu. Kau lupa apa yang sudah Bibi katakan? Dengar, Panji. Kalau kau kasihan pada Bibi Mesin, jangan lagi bertanya tentang pamanmu. Bibi juga tidak tahu pamanmu sekarang berada di mana. Nah, lebih baik kita memikirkan keadaan kita sendiri di tempat ini. Kalau begitu, Paman Kamandanu jahat ya, Bi? Tidak, Panji. Pamanmu tidak jahat. Pamanmu adalah orang yang paling baik. Dia sangat menyayangi kita. Kalau dia sayang pada kita, mengapa dia pergi begitu saja? Mengapa dia sampai hati meninggalkan kita di tempat seperti ini? Pamanmu pasti mempunyai alasan mengapa pergi meninggalkan kita. Sudahlah. Semakin hari kau semakin bertambah besar, Panji. Kau harus mulai belajar tentang banyak hal. Kau harus melatih keterampilanmu untuk membekali hidupmu sendiri kelak di kemudian hari. Bibi harap suatu ketika kau menjelma menjadi seorang pemuda yang benar-benar dewasa, baik secara lahir maupun secara batin. Kau mendengar nasihat Bibi ini, Panji? Iya, Bi. Saya mau menuruti nasihat Bibi Mesin. Bagus. Kau anak yang baik. Nah, jangan lagi bertanya tentang pamanmu ya.
ada rupanya. Kaukah Sakawuni? Iya, aku Sakawuni. Akulah yang membawamu kemari. Kau sudah hampir sehari semalam pingsan di tempat ini. Aku menemukan tubuhmu tergeletak di pinggir jalan, di atas rumput. Lalu aku menggotongmu kemari. Terima kasih atas pertolonganmu. Bagaimana rasanya sekarang? Dadaku masih terasa sedikit sesak. Tapi yang lebih sakit adalah lambungku sebelah kiri. Rasanya panas dan nyeri. Siapa yang melukaimu? Empu Bajil dan kaki tangannya. Kami sempat bertarung, dan rupanya aku bernasib kurang mujur. Empu Bajil berhasil mencuri kelemahanku dan melontarkan pukulan Aji Segoro Geninya. Aduh. Kau mau apa? Aku mau duduk. Mari ku bantu. Rupanya lukamu tidak boleh dianggap enteng. Iya, rupanya begitu. Aji Segoro Geni memang hebat sekali. Kau rupanya belum menyadari. Kau bukan hanya kena pukulan Aji Segoro Geni. Lambung kirimu yang terasa panas dan nyeri itu adalah tanda bahwa kau pun terkena pukulan yang lain. Barangkali pukulan Aji Tapak Wisa milik Dewi Sambi. Iya, mungkin kau benar. Aku terkena 2 pukulan sekaligus. Memang, pukulan Aji Segoro Geni tidak telak mengenai dadaku. Lihatlah. Arya Kamandanu lalu menyingkapkan pakaiannya di bagian dada. Nampak ada sesuatu yang hangus di bagian dadanya sebelah kanan. Tidak begitu besar. Bentuknya menyerupai jempol tangan manusia. Iya, rupanya pukulan Aji Segoro Geni tidak telak mengenai dadamu. Kau masih untung, Kamandanu. Sekarang ini yang perlu kau pikirkan adalah bagaimana menyembuhkan bekas pukulan Aji Tapak Wisa. Kukira pukulan itu mengandung racun yang cukup berbahaya. Aku mempunyai sedikit pengetahuan tentang peredaran darah manusia. Coba kau lepas pakaianmu. Aku akan mengurut bagian lambung kirimu yang terkena racun itu. Apakah itu perlu? Apa? Apakah itu perlu? Terserah padamu. Aku kan hanya ingin menolong. Kalau kau tidak mau kutolong, aku pun tidak akan memaksa. Terserah padamu. Rupanya kau seringkali mengalami kekecewaan. Rupanya kau tidak biasa memperoleh kebaikan dari seseorang. Kau jangan salah paham, Sakawuni. Baiklah, aku akan menurut saja seperti apa yang kau sarankan. Sudah, cepat lepaskan pakaianmu. Setelah itu kau duduk bersila. Baiklah. Arya Kamandanu lalu melepaskan pakaiannya. Sekarang dia tinggal mengenakan sepotong celana berwarna hitam. Lalu dia duduk bersila. Sakawuni pun duduk bersila dengan hikmat di belakangnya. Arya Kamandanu nampak mulai mengatur pernafasannya. Sementara Sakawuni mulai menyalurkan tenaga dalamnya. Punggung Arya Kamandanu nampak berkeringat. Wajahnya sebentar menjadi merah, sebentar menjadi putih seperti mayat. Tubuhnya gemetaran. Dia sudah tidur pula sekali. Setelah memuntahkan darah segar, nampaknya dia tidak merasa sakit lagi. Tapi kandungan racun di lambung kirinya itu terlalu banyak. Aku tidak mungkin mengeluarkan seluruhnya. Kalau begitu aku harus mencari seorang ahli obat. Tapi mengapa aku harus menolongnya? Bukankah dia bukan apa-apaku? Mengapa aku harus merepotkan keselamatannya? Asa bodoh. Aku hanya sekedar ingin menolongnya saja. Aku tidak mempunyai pamrih apa-apa. Syukur dia bisa sembuh.
Kalau tidak, ya apa boleh buat. Mungkin sudah nasibnya. Tidak ada seorang pun melewati jalan ini. Sepi sekali desa ini. Aku tidak melihat adanya tanda-tanda kegairahan di daerah ini. Tapi bagaimanapun juga, aku harus mendapatkan keterangan. Cepat atau lambat, aku harus membawa seorang tabib ke Candi Palah Panataran. Baru saja Sakawuni akan menarik tali kekang kudanya. Mendadak dari jauh terdengar derap kuda yang semakin lama semakin dekat. Apa yang kau cari dan kau tunggu di tempat ini? Aku ingin menanyakan sesuatu. Sepertinya kau bukan berasal dari daerah sekitar desa ini. Apakah kau berasal dari daerah yang jauh? Iya, aku berasal dari jauh. Aku ingin tahu, apakah nama desa ini? Sekarang kau berada di desa Banyu Hangat. Desa Banyu Hangat. Kau ingin mencari seseorang? Iya, aku ingin mencari seorang tabib. Seorang ahli obat-obatan. Kau sakit? Oh, tidak. Bukan aku yang sakit. Temanku dalam keadaan terluka. Sekarang dia menunggu di ruangan Candi Palah Panataran. Aku tidak bisa mengobati luka-lukanya. Dia terkena pukulan yang mengandung racun. Kasihan sekali temanmu itu. Rupanya dia banyak musuh. Oh, dia bukannya banyak musuh, tapi banyak orang yang memusuhinya. Iya, aku mengerti. Tapi sayang sekali, di desa Banyu Hangat ini tidak ada seorang ahli obat-obatan. Mungkin di sini ada seorang dukun? Dukun juga tidak ada. Tabib tidak ada. Kau jangan berdusta padaku. Berdusta? Iya. Apa maksudmu? Apakah orang-orang di desa Banyu Hangat ini tidak pernah sakit? Bukan begitu. Penyakit bisa singgah di mana saja. Orang yang tinggal di lingkungan tembok istana pun bisa sakit. Nah, kalau warga desa Banyu Hangat ini ada yang sakit, apakah didiamkan saja? Apakah ditunggu saja sampai sembuh sendiri? Iya, tidak. Tentu saja mereka akan buru-buru mencari seorang tabib. Sudahlah. Aku tidak mau memperpanjang lebar. Aku hanya ingin menemui seorang tabib. Baiklah. Aku akan menolongmu. Kalau kau ingin menemui seorang tabib, kau bisa pergi ke desa Gurung-Gurung. Desa Gurung-Gurung? Di mana letaknya desa itu? Desa Gurung-Gurung tidak jauh dari sini. Kalau kau terus berkuda mengikuti jalan berbatu ini, kau akan segera sampai di batas desa Banyu Hangat. Di sebelah utara batas desa itulah desa Gurung-Gurung. Nah, selamat jalan. Tunggu dulu. Siapa nama ahli obat-obatan itu? Namanya Ki Damalang. Siapa ya? Siapa Tuan? Jangan sebut Tuan. Aku juga seorang wanita seperti kau. Maafkan saya. Apakah benar di sini rumah Ki Damalang? Iya, di sini rumah Ki Damalang. Aku anaknya. Namaku Tali-Tali. Apakah ayahmu ada? Sayang sekali. Ayahku belum pulang. Mari silakan masuk. Terima kasih.
sekali ayahku tidak ada di rumah. Sudah 2 hari ini ayahku tidak ada di rumah. Di mana aku bisa menemuinya? Jangan. Kau jangan pergi menemuinya. Kenapa? Ayahku pasti sedang bermain judi di rumah seorang temannya. Ayahku memang gemar sekali bermain judi. Dan kalau sedang bermain, dia tidak mau diganggu. Lebih baik kau kembali saja besok pagi. Kalau ayahku sudah pulang, aku akan membujuk agar dia mau mengobati luka-luka temanmu itu. Tapi aku tidak bisa menunggu sampai besok pagi. Dan lagi, belum tentu besok pagi ayahmu pulang. Habis bagaimana? Ayahku memang tidak ada di rumah saat ini. Tadi aku mendengar ada suara batuk-batuk kecil di ruangan sebelah. Dia ibuku. Ibuku sedang sakit. Oh, begitu. Baiklah, kalau memang begitu, ya... Itu dia. Mungkin itu ayahku yang datang. Jadi bukan kau yang sakit? Bukan, temanku yang sakit. Katanya, lambung kiri temannya terkena pukulan beracun, Ayah. Sekarang temannya ditinggal di ruangan Candi Palah Panataran. Diam kau. Anak kemarin sore tahu apa? Ayo cepat, masuk ke ruangan tidurmu sana. Ayo cepat. Baik, Ayah. Baik. Begini. Sebenarnya aku tidak punya banyak waktu. Aku sangat membutuhkan pertolonganmu, Ki Damalang. Ya, aku tahu. Aku ini seorang tabib. Sudah banyak sekali orang yang berhasil kutolong. Pekerjaanku memang menyembuhkan penyakit. Tapi, sudah kukatakan bahwa sekarang ini aku tidak punya banyak waktu. Mungkin kau hanya membuang waktu sebentar saja, Ki. Yang penting kau lihat dulu. Kau periksa dulu keadaan penyakit temanku itu. Baiklah. Begini saja. Aku akan berangkat menolong temanmu itu ke Candi Palah Panataran. Tapi sebelumnya kau keluarkan dulu uang sebanyak 20 ringgit. RM20? Ya. Oh, kau kejam sekali, Ki Damalang. Di mana letak peri kemanusiaanmu? Kau mau tahu di mana letak peri kemanusiaanku? Dengar baik-baik. Letak peri kemanusiaanku di lembaran-lembaran uang ringgit. Cukup jelas? Jelas sekali. Permisi. Sakawuni menemui Ki Damalang di rumahnya yang terletak di desa Gurung-Gurung. Ternyata Ki Damalang tidak ada. Sakawuni hanya bertemu dengan anak gadisnya yang bernama Tali-Tali. Menurut Tali-Tali, Ki Damalang pergi berjudi ke rumah salah seorang kawannya. Sudah 2 hari lamanya dia tidak pulang. Sementara itu ibunya sedang sakit. Sakawuni sudah akan berpamitan ketika mendadak Ki Damalang pulang. Sakawuni sangat kecewa karena Ki Damalang minta bayaran 20 ringgit. Kau terlalu kejam, Ki Damalang. Apa? Aku kejam? Itu sudah biasa. Kalau orang mau sembuh dari sakit, maka dia harus mau membayar ongkosnya. Tapi mengapa harus 20 ringgit? Mengapa harus sebanyak itu? Mengapa tidak? Itu terlalu mahal. Kau seorang tabib. Kau mempunyai pengetahuan tentang obat-obatan. Mestinya ilmu yang kau miliki itu kau gunakan untuk menolong sesama hidupmu. Jangan malah kau gunakan untuk memeras orang. Aku tidak memeras. Aku menggunakan tarif yang wajar-wajar saja. 20 ringgit kau katakan wajar. 20 ringgit bisa digunakan untuk membeli 5 ekor kuda yang bagus atau 4 krosa sawah. Masa bodoh. Kalau kau setuju silahkan bayar.
Kalau tidak ya sudah. Biarkan saja temanmu itu merintih-rintih kesakitan. Aku tidak mau peduli. Kidam Malang, di mana letak peri kemanusiaanmu? Kau bukan seorang tabib yang baik. Kau ingin tahu di mana letak peri kemanusiaanku? Dengar baik-baik. Letak peri kemanusiaanku di lembaran-lembaran uang ringgit. Kau mata duitan. Cukup. Kita tidak perlu bertengkar soal ini. Kau mau bayar apa tidak? Kalau mau bayar silahkan cepat. Dan kalau tidak silahkan pergi. Cukup jelas. Jelas sekali Kidam Malang. Permisi. Kau keterlaluan sekali, Pak. Hah? Mengapa kau tidak mau menolong orang itu? Dia juga tidak mau membayar aku. Kau meminta bayaran terlalu tinggi, Pak. Hah? Tidak sembarang orang mempunyai uang sejumlah itu. Kalau dia tidak mempunyai uang sebanyak itu, ya aku tidak memaksa. Dia boleh mencari tabib yang lain. Ya, baiklah. Kalau memang seperti itu sikapmu, Pak. Sudahlah, Nyi. Kau tidak usah ikut campur. Oh iya, bagaimana sakitmu? Apakah sudah lebih enteng rasanya? Sudah agak lumayan, Pak. Obat yang kau berikan sudah ku minum 2 kali. Iya, kau harus terus meminumnya sampai sembuh. Kau dari mana saja, Pak? Biasa, dari rumah Ki Surabaya. Kau pasti berjudi lagi. Iya, aku memang baru saja berjudi. Bukankah kau sudah tahu sejak lama bahwa suamimu ini memang seorang penjudi? Kau pasti kalah lagi, Pak. Kau tidak mendukung aku, Nyi. Kau tidak memberiku semangat. Itulah sebabnya aku kalah. Kemarin aku sudah menang hampir 50 ringgit. Tapi tiba-tiba nasibku berbalik. Dari kemenangan 50 ringgit, akhirnya ludes semua. Itu cerita lama. Kau tidak pernah menceritakan hal-hal yang baru. Yang bisa mengembirakan keluargamu. Cerita seperti itu sudah sejak dulu kau paparkan setiap kau pulang dari meja judi. Baru saja menang banyak. Tapi kemudian kalah lagi. Bukankah itu cerita lama, Pak? Sudahlah, Nyi, cukup. Aku tidak ingin mendengar olok-olok seperti ini. Sekarang ini, aku justru sedang mempunyai persoalan yang sangat rumit. Aku butuh pertimbanganmu, Nyi. Bukankah kau biasa memutuskan segala sesuatu sendirian saja, Pak? Pertimbangan apa lagi yang kau harapkan dariku? Jadi kau tidak mau membantu aku, suamimu? Mau. Aku mau membantu kau, Pak. Aku mau memberikan saran-saran ataupun pertimbangan-pertimbangan padamu, Pak. Apalagi kalau kau sedang mengalami kesulitan. Tapi, apakah itu ada gunanya? Nyi, kalau kau tidak mau bersikap lunak, aku akan memutuskan sendiri persoalan ini. Dan kau jangan menyesal nanti. Ada persoalan apa? Aku punya hutang hampir 30 ringgit pada Ki Surabaya. Itu pun cerita lama. Dengar, Pak. Bagi seorang penjudi, hanya ada 2 kemungkinan yang sama buruknya. Pertama, dia kalah berjudi. Uangnya ludes dan hutang banyak. Kedua, dia menang berjudi, tapi itu pun tidak banyak manfaatnya. Karena dia harus membayar kemenangan itu dengan kekalahan-kekalahannya yang terdahulu. Tapi baik menang ataupun kalah, seorang penjudi tetap saja akan kalah. Seorang penjudi adalah seorang yang paling merugi, Pak. Sudah, Nyi. Kau kok malah berkhotbah segala. Kau ini seorang perempuan, kau istriku. Kau tidak perlu berkhotbah di depanku. Jangan sok pintar. Aku adalah kepala keluarga di rumah ini. Kau memang kepala keluarga di rumah ini. Kaulah yang berkuasa di sini. Sekarang, apa yang kau inginkan dari istrimu, Pak? Begini.
Aku baru saja mengikat perjanjian dengan Ki Surabaya. Perjanjian apa? Ya, perjanjian hutang piutang. Ki Surabaya bersedia menghapus hutang-hutangku, tapi tentu saja ada syaratnya, ada imbalannya, ada gantinya, ada nilai tukarnya. Apa syaratnya, Pak? Syaratnya, aku harus menyerahkan tali-tali. Kau akan menyerahkan tali-tali anak gadis kita pada Ki Surabaya, Pak? Iya, Nyi. Ki Surabaya sudah setuju. Dan kukira bagi kita tidak ada persoalan lain lagi. Kau keterlaluan sekali, Pak. Kau sampai hati menjual anakmu sendiri. Oh, jadi kau tidak setuju? Aku punya hutang yang cukup banyak, Nyi. Tapi, Pak, apakah kau tidak kasihan pada anak gadismu? Hah? Tali-tali itu masih muda sekali, Pak. Usianya belum mencapai 16 tahun. Sedangkan Ki Surabaya sudah kakek-kakek. Ki Surabaya belum terlalu tua. Dan lagi tali-tali bukanlah tergolong gadis yang cantik rupawan. Dia semakin hari akan semakin bertambah besar dan semakin tua. Aku khawatir dia justru tidak laku, Nyi. Karena itu, hal ini kuanggap sebagai suatu kebetulan yang menguntungkan. Aku bisa membayar hutang-hutangku, sekaligus aku bisa mencarikan jodoh untuk anak gadis kita. Tali-tali belum tentu setuju, Pak. Dia memang tidak tergolong gadis yang cantik. Tapi dia juga berhak memperoleh kebahagiaan, Pak. Hah? Belum tentu dia bersedia menjadi istri Ki Surabaya, Pak. Tidak bisa. Dia harus setuju. Dia harus membalas budi baik kita sebagai orang tuanya yang selama ini telah memelihara dan membesarkannya. Pokoknya, tali-tali harus mau menjadi istri Ki Surabaya. Sudahlah, Sekawuni. Kau tidak perlu bersusah payah mencari seorang tabib. Kau ini memang seorang laki-laki yang menyebalkan. Kau tidak mau menghargai kebaikan orang lain. Aku sudah bersusah payah ke sana kemari mencari tabib, dan sekarang kau berkata begitu. Apa kau ingin mampus? Aku hanya tidak ingin merepotkanmu, Sekawuni. Aku takut berhutang budi terlalu banyak padamu. Kamandanu, kau tidak usah takut berhutang budi padaku. Aku bersedia membuat perjanjian bahwa kau tidak perlu membayar budi baikku. Sabar. Baiklah. Sekarang aku menyerah. Aku akan menurut saja apa maumu. Kida Malang itu memang benar-benar mata duitan. Aku sama sekali tidak pernah menduga ada seorang tabib yang sikapnya seperti itu. Dia bukannya ingin menolong orang yang sedang kesusahan, malah sebaliknya memeras. Bagiku dia bukan seorang tabib. Dia memang mempunyai kepandaian dalam hal ilmu pengobatan. Tapi orang seperti itu lebih tepat disebut perampok. Sudahlah, Sekawuni. Dia berhak minta bayaran berapa saja. Dia juga memperoleh ilmu yang dimilikinya sekarang dengan susah payah. Tidak bisa begitu. Kalau dia benar-benar seorang tabib murni, dia harus lebih cenderung ingin menolong orang lain. Ingin menyembuhkan si sakit. Bukan meminta bayaran yang tinggi. Tapi kenyataannya seperti itu. Kita mau apa? Iya, kita hanya bisa kesal. Kukira sebaiknya kita pergi ke Tanibala saja. Ke Tanibala? Ke desa kelahiranmu? Iya. Kakekku juga mempunyai pengetahuan tentang ilmu pengobatan. Mungkin dia bisa mengobati luka-lukamu. Tapi bukankah desa Tanibala masih cukup jauh dari sini? Desaku letaknya di lereng Gunung Bromo. Ya, memang masih cukup jauh dari sini. Lalu bagaimana? Apakah kita akan berangkat besok pagi? Iya, kita lihat saja besok pagi. Aku mendengar ada suara langkah-langkah manusia mendekat. Kau tunggu saja di sini, Kamandanu. Aku mau melihat siapa orang itu.
Kelihatannya dia ragu-ragu. Nah, dia berdiri di bawah pohon yang rindang. Sepertinya dia ragu-ragu untuk meneruskan niatnya. Pasti orang itu bermaksud tidak baik. Awas kau. Jangan main-main kau dengan Sekawuni. Kalau sampai kau berani berbuat kurang ajar padaku, akan kuremukkan tulang-tulang lehermu. Hirat! Hirat! Hei! Hirat! Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Akan kuremukkan tulang-tulangmu. Lepaskan! Aku tidak bermaksud jahat. Aku tidak bermaksud jahat. Aku sepertinya pernah mengenal suaramu. Iya, aku Tali-Tali. Aku anak gadis Kidamalang. Kau rupanya. Mau apa kau datang kemari? Aku sedang mendapat kesulitan. Aku ingin minta tolong padamu. Tolonglah aku. Tolonglah aku. Mengapa kau tidak minta tolong ayahmu? Bukankah ayahmu seorang tabib paling hebat? Bukankah Kidamalang ayahmu itu seorang tabib sakti? Mintalah tolong padanya. Tidak bisa. Justru kesulitan ini berasal dari tingkah laku ayahku. Aku... Sudahlah. Ayo ceritakan semuanya di dalam. Aku dipaksa menjadi istri Ki Surabaya. Siapa yang memaksamu? Ayahku sendiri. Ayahku kalah berjudi. Dia punya hutang banyak sekali pada Ki Surabaya. Dan aku akan diserahkan pada Ki Surabaya untuk membayar lunas hutang-hutangnya. Tolonglah aku. Tolonglah aku. Aku tidak mau menjadi istri Ki Surabaya. Rupanya ayahmu bukan hanya seorang tabib sakti. Rupanya Kidamalang juga gemar menjual anak gadisnya sendiri. Tolonglah aku. Aku tidak mau pulang. Aku takut besok pagi aku akan dibawa ayahku ke rumah Ki Surabaya. Baiklah. Kau tidak perlu takut. Kamandanu, bagaimana pendapatmu? Kalau saja aku tidak sedang terluka, aku pasti akan menolongnya. Apapun alasan Kidamalang, dia tidak seharusnya menjual anak gadisnya sendiri. Perbuatan seperti itu sungguh-sungguh tercela. Iya, sikap orang tua seperti itu tidak pantas disambut dengan baik. Dia sama saja menganggap anak gadisnya barang dagangan. Dia sama sekali tidak memikirkan masa depan dan kebahagiaan anak gadisnya. Ya, baiklah. Kalau kau takut pulang ke rumahmu, kau boleh menginap di sini. Terima kasih. Terima kasih atas pertolonganmu. Dan ini aku bawakan obat pemunah racun milik ayahku. Mungkin obat ini tidak bisa menyembuhkan luka-luka temanmu itu. Tapi mungkin dia bisa mengurangi rasa sakit. Iya. Terima kasih Tali-Tali. Nyi, bangun Nyi, bangun, cepat bangun Nyi. Nyi. Ada apa, Pak? Ada apa? Goblok, kerjamu hanya tidur saja. Lihat kamar anakmu, lihat kamar anakmu. Ada apa, Pak? Hah? Pagi-pagi sudah teriak-teriak. Ada apa dengan Tali-Tali? Lihat saja sendiri, kamarnya kosong, dia sudah kabur. Kurang ngajar. Belum tentu dia kabur, Pak. Mungkin dia sedang pergi ke pancuran di belakang.
Aku sudah mencarinya kemana-mana. Kepancuran di belakang tidak ada. Mungkin di Tegalan, Pak. Di Tegalan juga tidak ada. Pokoknya sudah aku cari kemana-mana tidak ada. Pasti anak itu kabur. Pasti dia telah mendengar pembicaraan kita malam tadi. Dan rupanya dia tidak mau kita serahkan pada Ki Surabaya. Dan karena itu dia memilih kabur. Kurang ajar. Pak, jangan gerusa-gerusu. Dicari dulu yang benar. Hah? Belum tentu anak itu kabur. Pasti. Mungkin di rumah salah seorang temannya, Pak. Tidak mungkin. Aku tahu. Pasti dia kabur ke sana. Iya. Kemana lagi? Pasti dia pergi ke Candi Palah Panataran. Kurang ajar. Kalau sampai orang itu berani turut campur urusan keluargaku, dia akan tahu rasa. Rupanya dia belum tahu siapa Ki Surabaya. Tunggu, Pak. Tunggu dulu. Hah? Kau mau kemana? Aku akan menemui Ki Surabaya sekarang juga. Aku harus mempertanggungjawabkan perjanjian yang sudah kusetujui, Nyi. Anak sial. Anak tidak tahu diri. Anak tidak bisa membalas budi baik orang tua. Pak, jadi kau tetap akan menyerahkan tali-tali ke tangan Ki Surabaya? Loh, kau ini bagaimana, Nyi? Bukankah semalam sudah kujelaskan sampai segamblang-gamblangnya? Apa masih kurang jelas? Sudah cukup jelas, Pak. Tapi maksudku begini. Apakah tidak ada cara lain untuk melunasi utang-utangmu itu? Kecuali dengan menyerahkan tali-tali pada Ki Surabaya, Pak. Nyi, kita tidak mempunyai barang lain yang cukup berharga untuk ditukar dengan hutang-hutang kita, Nyi. Apakah utang-utang itu harus dilunasi secepatnya? Iya, harus, Nyi. Sebab kalau tidak, aku takut Ki Surabaya akan marah. Kau tahu kan siapa Ki Surabaya? Dia orang yang berpengaruh di desa Gurung-Gurung ini. Dia orang kaya dan banyak kaki tangannya. Kalau sampai dia marah, kita bisa celaka, Nyi. Ki Surabaya bisa memerintahkan orang-orangnya untuk menganiaya kita. Atau bahkan membakar habis rumah kita ini. Kalau begitu, memang tidak ada pilihan lagi, Pak. Iya, memang tidak ada pilihan lagi, Nyi. Satu-satunya cara adalah menyerahkan anak gadis kita pada Ki Surabaya. Dengan begitu, hutang-hutang kita akan lunas seluruhnya. Sudahlah, Nyi. Kau tidak perlu berkecil hati memikirkan nasib tali-tali. Dia pasti akan bahagia menjadi istri Ki Surabaya. Dia tidak akan kekurangan apa-apa. Baiklah, Pak. Kalau memang harus begitu. Baiklah. Mungkin memang sudah nasib anak kita, Pak. Kasihan kau tali-tali. Kasihan kau anakku. Nyai Damalang terisak meratapi nasib anak gadisnya. Hatinya menjadi sangat sedih. Dia sama sekali tidak menduga bahwa tali-tali akhirnya harus menjadi istri seorang bandot tua. Dan hal itu terjadi justru karena ulah ayahnya sendiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya tali-tali akan diserahkan pada Ki Surabaya sebagai pembayar hutang ayahnya? Dan bagaimana dengan Arya Kamandanu? Apakah akhirnya Sakawuni akan mendapatkan seorang tabib yang bisa menyembuhkan luka dalamnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.